واتقوا الله تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'afillah rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah Allah memperjumpakan kita kembali dalam rangka mengaji dan mengkaji kitab Allah wa sunnatir rasul. Kita akan membahas bab Ramadan. Silahkan membaca surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 183 sampai dengan surat Al-Baqarah ayat 185. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ulangi. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala minkum mim ketemu mim. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan wa huwa khairun lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tulisannya di bawah. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فمن شهد منكم الشهر فمن شهد منكم الشهر فليصمه فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra milu. Wala yuridu bikumul usra walitukmilu. Ulangi. Yuridu. Wala Yuridullah. yuridullahu bikumul al-yusra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilu walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala Walikabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya, itu yang Quran yang pakai Saudi. Ya, jadi banyak kesalahan. Harusnya memang tahu tajwid, minimal dari itu belajar. Ya. Fadhal, silahkan artikan. Baik orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin, memberi seorang memberi makan seorang miskin, membayar tidak, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kewajiban, maka kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Ayat 183 itu tentang kewajiban berpuasa bagi kita dan orang-orang sebelum kita. Kenapa diwajibkan atas Allah, atas orang-orang sebelum kita juga? Apa yang melatar belakang bahwa kewajiban puasa? Apa yang melatar belakang? Ayo. Supaya kita bertakwa. Itu endingnya. Apa latar belakangnya Allah? Makanya kenapa Allah memerintahkan semuanya?
termasuk sebelum kita. Nabi Allah Adam alaihissalam pun juga diperintahkan oleh Allah. Adam itu lebih berat. 1 bulan berpuasa, 1 bulan berbuka, 1 bulan berpuasa, 1 bulan berbuka, begitu seterusnya seumur hidup beliau yang hampir mencapai 100.000 tahun. Ya, kita nggak sanggup. Ya, hampir 100.000 tahun. Diperintahkannya berpuasa itu ketika diciptakan manusia. Ada komponen manusia yang namanya akal dan ada komponen manusia yang namanya nafs. Ketika akal, ya akal, ya akal, ya berdirilah kamu, maka akal pun berdiri. Duduklah kamu, duduklah akal. Menghadaplah ke barat, menghadap ke barat. Menghadaplah ke timur, maka menghadap ke timur. Lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ma ana wa ma anta ya akal. Akal langsung menjawab, anta rabbi wa ana abduka. Ya, engkau adalah Tuhanku dan aku ini hanyalah sekedar hamba-Mu. Maka lulus akal. Lalu nafs diciptakan oleh Allah. Nafsu ini diciptakan oleh Allah, sama perintahnya. Wahai nafsu, berdiri, duduk. Wahai nafsu, duduk malah berdiri. Wahai nafsu, menghadaplah ke barat, menghadap ke timur. Wahai nafsu, menghadap ke timur, menghadap dia ke barat. Nafsu. Ketika ditanya, ma ana wa ma anta. Anta, ana. Masukkan neraka jahim, bakar selama 500 tahun. Keluar lagi, tidak kapok-kapok. Nafsu itu. Jadi namanya nafsu itu makanya ada watak, watuk, wahing. Kalau sudah watak susah. Ya, makanya kita mengikis habis pelan-pelan, sedang meniti. Karena nafsu itu menguasai diri kita. Ya. Lalu kemudian ada di dalam hadis qudsi. Silakan membuka hadis qudsi. Lalu kemudian hal yang sama, ma'ana wa ma'anta. Seharusnya kalau sudah masuk neraka kan menjawab dengan benar. Jawabannya ana anta. Ya, masuk neraka lagi. Ya, ketika yang ketiga kalinya ya dijawab seperti itu, masukkan neraka sakor, neraka lapar. Di neraka lapar itulah baru 1 tahun meraung, baru 1 tahun, padahal ia harus menyelesaikan 500 tahun. Baru 1 tahun meraung, yang raungannya itu apabila diperdengarkan seluruh bumi, niscaya bumi itu luluh lantak. Lalu jawabannya ketika datang di hadapan Allah, berdiri engkau wahai nafsu, maka ia berdiri. Duduk ke barat, timur. Ma'ana wa ma'anta, anta rabbi wa ana abduka. Maka itulah sauman siaman, mengekang, mengendalikan, menahan hawa nafsu. Bukan mematikan tuh ya. Ya. Jadi mengendalikan, mengekang,
menahan hawa nafsu. Kalau Anda buka di dalam hadis, di dalam Bulughul Maram, Rasulullah ketika puasa berciuman dengan istri. Yang dicium ini loh, bukan kening. Lalu sesungguhnya Rasulullah adalah manusia yang paling kuat dalam menahan syahwat. Kalau kita bablas, mohon maaf, saya mau bertanya kepada Anda. Ketika kita kiss dengan istri sampai keluar sperma, bukan mal, sperma, batal tidak? Ya? Batal. Ada lagi? Lain? Tidak. Tidak. Kenapa? Tidak. Kenapa batal? Kita tidak langsung berbuat. Nah, betul. Ya, sampai begitu. Maka kalau Anda buka 186, ya, pada malam hari bebas. 186, 187, Al-Baqarah. Ya, sana sudah nyatakan begitu. Itulah nafsu. Jadi mengendalikan hawa nafsu itu susah loh. Kita sedang meniti mengendalikan. Kita sedang meniti untuk bisa mengekang diri pribadi. Sampai-sampai mohon maaf, malaikat pun mencibirkan bibirnya ketika diciptakan yang namanya manusia sebagai gabungan antara akal dan nafsu. Surat 2 ayat 30. Surat 2 ayat 31. 30 dan 31. Dibuktikan oleh Allah cibiran bibir mereka itu. Ya, surat 2 ayat 102. Maka diutusnya oleh Allah, pilih. Wahai para malaikat, pilih. Masalah. Ya, pilih di antara kalian 2 orang malaikat. Ya. Kamu jangan menghina manusia. Kamu jangan meremehkan manusia. Kamu pilih 2 orang malaikat. Siapa saja. Lalu malaikat itu menunjuk Harut dan Marut. Lalu oleh Allah Harut dan Marut, malaikat itu tadi dibangkitkan, diberi akal seperti manusia dan diberi nafsu seperti manusia. Turun ke Mayapada, tidak kuat. Padahal dia tahu betul kealiman malaikat itu kayak apa. Tidak kuat. Bertemu seorang wanita yang bak bintang kejora. Gimana? Ya, pada saat itu cantiknya bak bintang kejora. Padahal saya tidak tahu bintang kejora kayak apa. Bersinar. Ya, Cleopatra lewat. Cantik sudah. Ingat loh ya, kalau Anda lihat zaman kita dahulu masih muda, lihat cewek itu mohon maaf, kalau kita sekarang lihat jelek-jelek. Ya, padahal dulu itu menurut kita sudah cantik-cantik. Kita sekarang lihat cewek-cewek sekarang, Masya Allah, ya, cantik-cantik bukan main. Sekarang itu zaman dulu itu sudah bak bintang kejora. Makanya kemudian mohon maaf, wanita itu halangan yang paling berat bagi laki-laki. Nafsu laki-laki al-mobil. Ya, kalau ada laki-laki tidak tertarik pada wanita lain, mohon maaf ya, perlu dipertanyakan. Tanya sama siapa sekarang? Silakan bertanya pada diri masing-masing. Ya, Tanya itu. ya, Kewaras pakai. itu. Ya, hanya iman yang membedakan. Betul itu. Ya, tergoda betul. Ya, tidak mungkin tidak. Istri kita yang sudah cantik di rumah, wis, sudah
Ya, yang sudah melahirkan anak-anak kita yang kita sayangi dan kita cintai, ya. Lewat. Walaupun menurut orang lain, ya, menurut orang lain, kamu kelihatan apa bersama wanita ini? Wow, itulah muqallibal qulub. Tidak mungkin, saya dengan itu tidak mungkin, saya tidak ada syahwat. Alah, kemelinti. Ya, ya. Makanya dijaga betul. Surat An-Nur, surat An-Nisa, jaga pandanganmu, jaga kemaluanmu. Baru tahunya sekarang, ya. Dulu tahu tapi pura-pura tidak tahu. Itu terus terang itu, karena itu mobiornya itu saja. Malaikat saya begitu. Wanita itu tadi mengeluarkan patung. Boleh kamu menikahi saya? Dua-duanya itu loh tertarik pada satu wanita. Kayak nggak ada yang lain saja. Ya, boleh. Asal kamu nyembahin. Minta sesuatu, berharap sesuatu dengan ini. Malaikat tahu. Enggak syirik kepada Allah, mensekutukan Allah, tidak. Ya. Namun ketika diberikan khomer, khomer itu pikiran malaikat sudah paling ringan, sama dengan kita, ringan. Apa itu khomer? Keliru. Segala sesuatu yang bisa membuat kita mabuk, terlena dan tidak sadar. Jadi via apapun, via suntikan, via sayatan, via apa, via rokok, via apapun. Ngelem masuk. Iya, termasuk itu ya. Ngelem, ngebong, tahu ngebong ya? Tempat bensin. Ya, ngebong. Ya, bensin. Begitu kan ada itu ya. Saya itu. Ya. Mau cimeng cireng lah. Dah. Masuk semuanya. Khamar. Iya. Begitu terlena berbuat. Setelah itu kedatangan laki-laki yang mengaku suaminya dibunuh sekali. Baru sadar malaikat ini, diberi kesadaran oleh Allah ketika sudah lepas dari pengaruh khomer. Naik ke langit sudah tidak bisa. Mohon maaf, Adam alaihissalam mulai subuh sampai asar tok turun ke bumi. Adam. Malaikat ini tidak sampai 1 pekan, alias tidak sampai 5 hari. Sudah. Ini nangkir. Begini. Bukan berbulan-bulan loh. Tidak sampai sepekan. Tidak sampai sepasar. 5 hari. Pon wagi paing lagi, ya kan gitu. Sampai seperti ini. Karena malaikat ini tahu betul bagaimana dahsyatnya siksa neraka, maka disuruh milih, engkau disiksa di dunia atau akhir. Maka ia disiksa di dunia. Mulai zamannya Nabiullah Idris alaihissalam sampai kepada Sulaiman alaihissalam di Babilonia. Maka mereka mengajarkan sihir untuk memisahkan, menceraikan dari seorang suami dari istri dari suami. Namanya pegat katrisnan. Orang Jawa bilangnya begitu. Bila bilang ini sihir, ini dosa, tapi manusia tetap mempelajari. Kami ini hanya sekedar cobaan buat kalian, dikejar. Artinya apa? Manusia itu mengejar sesuatu yang tidak jelas.
Tetapi manusia tidak mau mengejar sesuatu yang sudah jelas. Mate jelas, tidak dikejar, tidak dipersiapkan oleh manusia. Tapi yang dikejar oleh manusia, menceraikan istri orang supaya dimiliki, supaya kesengsem, ya, yang belum tentu kita mau bisa, ya, kejar. Nah, seperti itu. Nah, itulah perintah malaikat saja. Maka perintah itu seluruhnya diperintahkan untuk berpuasa. Tidak ada kecuali. Makanya Rasulullah untuk mengendalikan hawa nafsunya mengekang itu, ketika ada makanan, ya makan, tidak puasa. Tapi ketika tidak ada, ya Aisyah ada makan, tidak ada ya. Sedikit pun tidak ada ya. Baiklah, hari ini aku berpuasa. Tidak dimarahi sering. Kita nanti juga akan belajar seperti itu. Wahai istriku, aku berpuasa. Ada makanan? Tidak ada ya Nabi. Kecuali acar, kecuali cuka. Makanan yang dimasukkan ke dalam cuka. Makan Nabi. Saking indahnya itu, Rasul menyatakan, ya, sebaik-baik makanan. Karena adanya itu ini. Ya karena adanya itu. Betul, supaya apa? Dia tidak marah, mengendalikan diri kita. Kok nggak ada kolaknya? Kita makanlah. Masa seharian nggak makan kok nggak ada lengkap? Nanti beli saya di luar. Ini tanda bahwa kita belum lulus terhadap. Iya. Belum bisa mengendalikan, hanya bisa mengendalikan makan dan minum, hanya bisa mengendalikan emplok-emplok. Ya, mari kita belajar dari itu. Nabi tidak pernah mencaci maki. Kita belajar loh ya. Saya tidak menyuruh, tetapi belajar. Kalau Anda tidak mau ya sudah, tidak apa-apa. Mari kita coba mengekang. Jangan sampai kita ini antara satu dalil yang sahih kepada dalil yang sahih diperbenturkan. Contoh, bulan Ramadan adalah bulan keberkahan di mana pahala dilipat gandakan. Maka banyak orang bersedekah. Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa dikurangi dari pahala orang yang sedang berpuasa. Lalu kita memberikan buat. Saya mau bertanya, prinsip dasar dari ibadah itu istiqomah. Landasannya dua, ikhlas dan ittiba'ur rasul. Ya, begitu Ramadan kita istiqomah sholat malam, istiqomah. Besok hari raya takbiran di rumah, tidak ada lagi sholat malam, tidak lagi sedekahnya habis sholat, besok sedekah selesai, habis tidak sedekah lagi. Alasannya tidak berkah sudah. Padahal kita memasuki sawalan peningkatan. Kalau begitu pahalanya juga ditingkatkan. Tetapi kita hanya ngejar Ramadan doang. Artinya Ramadan itu biasa-biasa saja istiqomah. Siapa yang melakukan perbuatan tatawu yang sunnah, maka dianggap seperti halnya wajib. Udah itu saja. Jangan kemudian mal, lihat itu zakat mal ya, dikeluarkan pada bulan semuanya, anak yatim piatu pati asuhan segala macam full, mulai Ramadan pertama sampai terakhir makan di luar. Begitu Ramadan selesai yang dapat baju, yang dapat segala macam.
Sampai mohon maaf yayasan sampai jual beras karena tidak ada lagi yang dimakan sebagai lauk pauknya. Ya, itulah yang terjadi umat ini. Padahal kita harus mempersiapkan yang panjang itu. Jadi kita harus menurunkan diri, menahan. Kita ini berpuasa seperti bisa merasakan bagaimana orang miskin. Ya, tetapi kita tidak orang kaya yang balas dendam makanan. Mari kita camkan kembali. Nanti ketemu dalil-dalilnya. Ya, sejak itulah maka Allah, inilah sinyalemen Allah menurunkan perintah berpuasa. Karena nafsu tidak boleh dibunuh, tetapi dikendalikan. Karena dari nafsu lah kita mau maju, mau kita bersaing. Ya, kita tidak patah arang, kita tidak putus harapan karena nafsu. Karena ada yang diraih, karena ada mahabbah, cinta yang ingin kita rengkuh. Kalau kita sudah jatuh cinta pada seseorang, ya, niscaya terbayang selalu orang itu. Ya, kita kejar agar kita capai. Begitu jadi istri kita sia-siakan. Dulu, mama, dek, hati-hati jalannya. Sekarang matamu nggak lihat ya. Dibina. Ya, begitu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Aisyah marah-marah sebagai manusia biasa, marah-marah, Rasulullah tersenyum. Ya, setanmu lagi kambuh ya. Nah, lah enak kan? Sampai Aisyah nggak jadi marah. Kalau gitu aku juga punya setan dah. Tiap manusia punya korin dari jenis malaikat dan jin. Termasuk engkau ya Rasul? Ya. Hanya saja korinku yang berbentuk jin, yang bersifat syetania telah ditundukkan oleh Allah. Bukan aku yang menundukkan. Terus, tetapi Allah yang telah menundukkan. Allah yang memuslimkan. Lihat itu paranormal. Dunia lain, tukul arwana, jalan-jalan. Mohon maaf, seolah-olah dia bisa menundukkan jin. Koplak itu. Kalah Rasul. Maka saya sebutkan mereka itu kafir, keluar dari Islam. Rasul kalah kan? Ya, kafir. Ya, agamanya kayak apapun masih bersifat paranormal. Tingginya kayak apapun Quran hadisnya masih melakukan seperti paranormal. Sudah kafir, mati tidak boleh disolatkan, kubur saja langsung. Kita tidak boleh berdiri mendoakan kuburan selama-lamanya, karena dia telah kafir kepada Allah Azza wa Jalla Jalla Jalla. Ya, begitu. Ada pertanyaan, Fadal? Masih Quran? Fadal. Nafsu itu termasuk mahal bukan? Bukan. Jahmiyah. Ini kelompok Jahmiyah. Jahmiyah itu Quran dianggap makhluk, nafsu dianggap makhluk. Karena makhluk di mana-mana ada ruhnya. Anjing ada Allah di situ. Jahmiyah. Jadi bukan ya? Ya bukan. Ya. Nah itu, hati-hati dengan Jahmiyah. Jahmiyah sudah dikatakan masuk neraka. Ya. Ada lagi Wihdatul Wujud, Syekh Siti Jenar. Itu dari sana, dari Timur Tengah sana.
Al-Halaj yang mempunyai tasawuf itu, seorang tokoh Al-Halaj namanya, Wihdatul Wujud. Ya, tiap-tiap malam, hadis qudsi ini, tiap-tiap malam Allah turun ke langit dunia ketika malam tinggal sepertiga malam. Barang siapa yang meminta ampun kepada aku, maka aku ampuni. Barang siapa yang memohon kepada aku, niscaya aku penuhi. Karena itulah kemudian mereka menganggap bahwa Allah itu tiap malam turun untuk bertemu dengan kita. Alasannya mereka begitu. Jadi ya ingsun iki sejatine Gusti. Ora ana wong lanang liya kejaba moyo ingsun lanang sejati. Ya, begitu. Syekh Siti Jenar. Sampai kemarin saya menghadapi seorang wanita yang sakit, nggak bisa kedep tok pasukane Syekh Siti Jenar. Itu masih berlaku di Indonesia ini. Banyak pengikut. Hati-hati. Ya. Tapi hadis tadi itu hadis tadi betul begitu ya, Pak ya? Apanya? Allah seperti malam turun itu betul hadisnya. Betul. Turun penafsiran salah. Nafsirkannya. Oh, iya. Ya. Memang Mama Allah turun lungsur begini kayak saya turun begini, ya tidak mungkin. Iya, jadi penafsiran itu. Ya. Makanya saya bilang bahwa untuk sifat asma wa sifat jangan dipersamakan dengan wis ndak usah di otak-atik. Jangan tamsilkan yang macam-macam lah, jangan. Ya, nanti kita bisa sesat. Ya, nah, itu. Ada lagi, Khotam? Ini masih tentang Quran. Korin itu ada di mana? Hah? Korin, mengenai Korin itu ada di mana? Mengenai Korin itu ada di Korin, Qurannya. Iya, Korin. Iya. Ada di dalam surat 43. Ayatnya 36 dan 37. Melihat itu surat 43, surat Az-Zukhruf ayatnya 36, 37. Bahasa Arabnya di situ ada Qorin. Orang Jawa bilangnya sedulur kembar Sinorowedi, kakang kawah adi ari-ari. Sedulur papat limo pancer. Coba baca Qorin kan. Allah menciptakan setan sebagai teman karibnya kemana saja. Lalu setan itu benar-benar menghalangi manusia. Sudah jelas setan itu musuh yang nyata buat kita. Tetapi kita menuhankan mereka menjadi besar. Padepokan Ruqyah Al-Hidayah isine setan tok. Bacanya Quran. Sehingga orang non muslim menganggap Quran itu hanya untuk ngusir setan. Nah, ya. Lihat itu Baraya TV. Alam gaib. Padahal kita tidak diberi kemampuan. Sehingga orang itu merasa berada di atas petunjuk. Karena yang dibacanya Quran merasa berada di atas petunjuk. Barang siapa yang keluar dari pengajarannya Ar-Rahman, yaitu Al-Quran, ya, maka Allah menciptakan buat dia setan sebagai teman karib. Ayat kursi. Nah, ya, kita diancam oleh Allah. Lihat surat Jin, surat 72 ayatnya 17. Ya, surat 72 ayatnya 17, kita diancam oleh Allah. Apa artinya di situ? Untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya,
niscaya akan dimasukkan ke dalam azab yang amat berat. Nah, itu maksudnya apa? Kami beri cobaan kepada mereka. Berbentuk apa? Korin, setan. Karena itu surat jin. Dari jin itu menggoda manusia. Jin itu juga nanti tergolong menjadi 3 kelompok. Apa? Iman, kafir, munafik. Dan yang nampak jenggotan, pakai surbanan, yang nampak begitu jin yang munafik. Ya. Jadi dia bisa berubah kayak apapun. Jadi kalau ada jin berbentuk harimau mengaum, begitu ditanyain siapa kamu, ngomong. Itu pun harimau bisa ngomong. Ya, aneh. Itu jinnya, mohon maaf, itu bukan jin dari tempat itu, tapi jin dari orang itu. Karena dia bisa berbentuk. Wong dia nggak tahu korinnya. Ya, nggak usah cari jauh-jauh tempat itu. Semakin seseorang itu bersekutu dengan jin, maka jin semakin besar kepalanya. Surat jin Anda baca. Makanya kalau bacakan surat jin. Ya, Anda semakin yakin bahwa jin itu tidak punya daya upaya apapun. Semuanya Allah. Yang berat itu setan jenis manusia. Karena apa? Dari ainnya, dari kolbunya bisa membahayakan. Setelah qada dan qadar yang membuat umat ini binasa, kebanyakan ain. Bukan dari setannya, tetapi manusia yang setan. Kita nggak lihat, bisa lihat jin, tapi manusia iri. Ada orang beli mobil iri, ya, iya itu mobil polisi, ya, dapatnya banyak, sudah terus, ya, bangunan, ya, galangan, orang bangun di mana-mana abadi, astagfirullah, ya. Ustaz. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon